Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu lagi dengan pelajaran biologi kelas 11. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang bahaya penggunaan nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah 3.11, mengevaluasi bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Untuk kompetensi keterampilannya adalah 4.11, melakukan kampanye anti narkoba atau psikotropika dalam berbagai bentuk media informasi, baik lingkungan sekolah maupun masyarakat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model project based learning berbasis poster digital, peserta didik dapat 1. Menjelaskan macam dan pengaruh narkotika dan psikotropika pada sistem regulasi. Yang kedua, menganalisis penyebab terjadinya berbagai gangguan yang terjadi pada sistem regulasi, hubungan psikotropika dengan sistem regulasi. Untuk tujuan pembelajaran pada kompetensi keterampilannya adalah 1. Membuat poster digital jenis dan bahaya narkoba bagi tubuh dan masa depan. Dan yang kedua, melakukan kampanye anti narkoba bagi masyarakat, terutama generasi muda. Coba perhatikan beberapa topik berita berikut yang terkait dengan penyalahgunaan nafsa atau narkoba. Yang pertama, Satpam Pesantren Nyambi Bandar di Rohil dibekuk, 1 kg sabu disita. Detik News 29 Maret 2022. Yang kedua, kasus narkoba Robi Keisha akan jalani asesmen di BNNK Jaksel besok. Detik News 29 Maret 2022. Yang ketiga, gara-gara 0,19 gram sabu, warga Cilincing dihukum 5 tahun. Detik News 22 Juli 2020. Dan yang terakhir, ngeri, BNN catat jumlah pelajar pengguna narkoba di Surabaya melonjak. Detik News 1 Desember 2016. Itu tadi beberapa contoh akibat penyalahgunaan nafsa yang terjadi di negara Indonesia. Anak-anakku, mari kita lihat sejarah nafsa. Pada tahun 2000 sebelum Masehi di Sumeria, serbuk sari opium digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Serbuk sari opium juga digunakan untuk berburu karena serbuk sari ini bisa membius hewan buruan. Pada tahun 330 sebelum Masehi di India, tanaman candu memberikan efek relaksasi. Psikotropika memang bermanfaat dalam dunia medis atau kedokteran, tetapi jika disalahgunakan bisa memberikan efek yang membahayakan kesehatan bangsa dan negara. Nafsa atau yang biasa dikenal dengan narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama, narkotika. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 didefinisikan sebagai zat yang bisa membuat kesadaran menurun dan bisa menghilangkan rasa nyeri di tubuh untuk sementara waktu. Narkotika dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah alami, berasal dari tanaman. Yang kedua adalah semi sintetis, berasal dari opium.
Dan yang ketiga adalah sintetis, berasal dari zat kimia. Narkotika semi-sintetis berasal dari tanaman opium atau Papaver somniferum yang nantinya akan diolah menjadi narkotika. Yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, berperan sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas normal dan perilaku. Sebagai contoh, yang termasuk psikotropika adalah ekstasi dan sabu-sabu. Narkotika berbeda dengan psikotropika. Dalam hal ini, narkotika lebih berfungsi untuk menurunkan atau menghilangkan kesadaran, sementara psikotropika menyebabkan penggunanya makin aktif. Yang ketiga adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketagihan atau adiksi. Sebagai contoh zat adiktif adalah inhalasin, nikotin, alkohol, dan kafein. Jenis-jenis nafsa bisa kita golongkan menjadi 3. Yang pertama adalah golongan stimulan. Yang termasuk golongan stimulan adalah amfetamin, ekstasi, kokain, kafein, dan alkohol. Yang kedua, golongan depresan. Contohnya adalah opium, barbiturat, alkohol, dan ganja. Dan yang ketiga, golongan halusinogen. Contohnya adalah ganja, bunga kecubung, lem, bensin, dan jamur kotoran sapi. Kita lihat penjelasan untuk masing-masing golongan dimulai dari golongan stimulan. Golongan stimulan dapat merangsang sistem saraf pusat. Golongan stimulan menyebabkan organ misalnya jantung dan otak bekerja lebih cepat. Golongan ini menyebabkan penggunanya lebih bertenaga, lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Contoh golongan stimulan adalah A. Amfetamin atau amfetamin meliputi dextroamfetamin, metamfetamin atau sabu-sabu, Ritalin, dan dexedrine. Amfetamin memberikan efek tidak cepat lelah, merasa bersemangat, menurunkan nafsu makan atau tidak lapar, sulit tidur, perasaan mudah tersinggung, gugup, keringat dingin, dan hipertensi. Penggunaan amfetamin secara terus-menerus menyebabkan kecanduan dan mematikan. Yang B. Ekstasi mendorong tubuh melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh. Penggunaan ekstasi menyebabkan diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, menggigil, detak jantung lebih cepat, mual, muntah-muntah, hilang nafsu makan, gelisah, pucat, berkeringat, dehidrasi, kecanduan, saraf otak terganggu, gangguan hati, serta tulang dan gigi keropos. C. Kokain memicu metabolisme sel, menimbulkan efek adiksi yang sangat kuat, serta mengakibatkan tingkat kematian tinggi. D. Kafein terdapat dalam biji kopi, daun teh, buah kola, dan guarana. Untuk masing-masing gambar tumbuhannya bisa kalian lihat di slide ini. Kafein merupakan obat perangsang sistem saraf yang dapat menghilangkan rasa kantuk sementara, meningkatkan denyut jantung, dan hipertensi. Yang E. Alkohol dalam jumlah sedikit
Minuman ini merupakan hasil fermentasi buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Yang kedua, golongan depresan. Depresan atau penenang menekan atau mengurangi kerja sistem saraf. Depresan menyebabkan aktivitas pemakai menjadi lambat atau tertidur. Yang termasuk golongan depresan antara lain A. Opiat, meliputi opium, morfin, heroin, kodein, dan metadon. Opiat menimbulkan perasaan haid untuk sesaat, lalu nyaman dan tenang seperti mengantuk. Opiat menyebabkan kematian jika overdosis. B. Barbiturat merupakan obat penenang atau obat tidur. Sebagai contoh adalah Valium, Lexotan, Mandrax, Rohypnol, Luminal, dan Librium. Barbiturat memberikan efek mengantuk sampai tertidur tergantung pada dosisnya. Yang C. Alkohol dalam jumlah banyak menyebabkan pandangan menjadi kabur, bicaranya tidak jelas, pusing hingga tidak sadarkan diri, menghambat kemampuan mental dan menurunkan daya ingat. D. Ganja merupakan pereda rasa sakit, misalnya pada penderita kanker di bidang kedokteran. Penyalahgunaan dalam jumlah banyak menyebabkan denyut nadi meningkat, gangguan keseimbangan dan koordinasi tubuh, kehilangan konsentrasi, ketakutan, mudah panik, kebingungan, mengantuk, menurunkan jumlah sperma pada laki-laki, siklus menstruasi menjadi tidak teratur pada perempuan, ketergantungan, serta kecanduan. Yang ketiga adalah golongan halusinogen, bersifat mengacaukan sistem saraf pusat, memberikan pengaruh halusinasi, yaitu melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada. Yang berlebihan, lama-kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan atau paranoid. Contoh ganja dalam jumlah sedikit adalah bunga kecubung, lem, bensin, jamur kotoran sapi, contohnya adalah Panaeolus cyaneses yang mengandung zat psilocybin dan spilosin. Dampak buruk penyalahgunaan nafsa. Kalian bisa lihat gambar yang ada di slide, yang mana di gambar ini menunjukkan bahwasanya narkoba merusak organ tubuh, baik itu otak, mata, tenggorokan, gigi, mulut, paru-paru, payudara, pembuluh darah, jantung, ginjal, hati, saluran pencernaan, organ reproduksi, sumsum tulang, janin. Hampir semua organ tubuh bisa rusak karena narkoba. Dampak buruk penyalahgunaan nafsa bisa kita golongkan menjadi 1. Gangguan fisik atau fisioneurologik, yaitu toleransi tubuh dalam pemakaian jangka panjang. Jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama. Gejala pemberhentian pemakaian obat adalah rasa sakit di sekujur tubuh seperti flu berat, mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru sehingga dapat mengakibatkan kematian. Yang kedua, dampak psikologis, antara lain kemampuan berpikir rasional menurun drastis, ketergantungan psikologis, dan gangguan mental dan emosional. Yang ketiga, dampak ekonomi, membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan, serta merugikan negara dan bangsa dalam keamanan, biaya kesehatan,
dan kesempatan pendidikan. Yang keempat, dampak sosialnya rusaknya hubungan kekeluargaan dan pertemanan, serta berpengaruh pada kesehatan masyarakat, antara lain penularan HIV, hepatitis, tuberkulosis, overdosis, dan kematian. Karena narkoba bisa menjadi pembunuh karakter bangsa, maka berikut kiat-kiat menghindari penyalahgunaan nafsa atau narkoba. Yang pertama, tidak mencoba-coba menggunakan obat terlarang. Yang kedua, meyakinkan diri tidak membutuhkan nafsa dalam menghadapi persoalan hidup. Dan yang ketiga, membatasi pergaulan dengan kelompok pengguna nafsa. Anak-anakku, dari penjelasan yang sudah diberikan, nafsa lebih banyak bahayanya dibanding manfaatnya. Oleh karena itu, stop menggunakan narkoba. Mari hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Jadilah generasi muda yang sehat, cerdas, dan berwawasan anti narkoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.